كان غفارا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله ونفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله. لا حول ولا قوة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayyi'atin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala aidon wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada Allahu bi 'abdin khairan fatahalahu ufla qalbihi wa ja'ala fihi al-yaqina was-sidqa wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima sabaka fihi wa ja'ala qalbahu saliman wa lisana shadiqan wa khaliqatahu mustaqiman wa ja'ala qulubuhu sami'atan wa 'ainahu basiratan. Rawahu Syaikh an Abi Dzar. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah yang akan kita lakukan barusan ini, mulai dari kita melakukan salat tahiyatul masjid, melakukan salat qobliyah subuh, melakukan salat subuh berjamaah, dan kita nanti melanjutkan semoga diberikan kekuatan oleh Allah, pertolongan oleh Allah, bisa melaksanakan salat Isra 2 rakaat. Semoga semuanya tadi dilalui dengan hati yang bersih, semata-mata sesuai dengan ikrar kita. Inni wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh ila akhir ayat. Dan oleh karenanya mudah-mudahan semua tadi amal ibadah kita bernilai di sisi Allah seperti nilainya orang yang beribadah haji dan umroh yang sempurna. Amin. Amin. Sholawat salam ikraman wa ta'ziman wa tarbiyatan kita haturkan bahwa cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya betul-betul mencintai terhadap beliau dan beliau betul-betul mengakui dan mencintai kita sebagai umatnya, yang oleh karenanya mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Oleh sebab itu, sebelum kita mengajak kepada jamaah semuanya memahami hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Syaikh dari Abu Dzar tadi, terlebih dahulu mari kita renungkan, sudah betulkah kita ini dalam pernyataan kita yang berbunyi inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya hamba-Mu ya Allah menghadapkan wajahmu semata-mata terhadapmu. Wajah itu juga bermakna wajah kita, bermakna qalbul hati kita, bermakna totalitas seluruh yang ada pada diri kita. Ini pernyataan wajah itu bukan
tapi totalitas seluruhnya menghadapkan diri kita karena kita bersyukur kita diberikan oleh Allah, dicipta oleh Allah, dihidupkan oleh Allah. Bentuk syukur kita adalah mengajak diri kita yang merupakan karunia Allah tadi untuk membuktikan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seringkali sudah saya katakan ada pernyataan Allah, wattaqullaha la'allakum tashkurun. Kita mengajak diri kita sama-sama tahu itu bertakwa kepada Allah. Takwa bermakna diri kita mengerjakan perintah-perintahnya dengan sungguh-sungguh, menjauhi larangan-larangan dengan sungguh-sungguh, dilandasi sama-sama karena untuk menggapai ridhonya, maka akan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini termasuk bagian dari bentuk syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang oleh karenanya kita yakin akan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita betul-betul menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, yang berarti diri kita selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan tambahan dan senantiasa menambah karunia dan kenikmatannya. Tapi manakala kita memutuskan diri dengan Allah, menjauhkan diri dari Allah, kata Allah, tunggu azab. Jadi bukan langsung diazab, tapi tunggu azab. Inna azabi lasyadid. Maka dalam Quran surat Fatir yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, kita diberi tanggung oleh Allah untuk menggunakan akal dan pikiran yang Allah kurniakan kepada kita, supaya mengajak akal pikirannya dibimbing oleh hati yang bersih, yang dilandasi dengan hidayah Allah, lalu menggunakan hidupnya segera untuk memohon pengampunan atas kesalahannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pagi hari ini saya mengajak kepada sampeyan untuk bersama-sama memahami, merenungi hadis ini tentang hati yang terbuka untuk menerima kebenaran. Nah, kira-kira hati kita ini terbuka untuk menerima kebenaran atau justru hati kita itu menolak dengan kebenaran? Kalau hati kita terbuka dengan kebenaran, maka kita melakukan perintah Allah dengan bahagia, dengan gembira. Tapi kalau hati kita masih tertutup melakukan perintah Allah, merasa diri kita terbebani. Kalau kita merasa terbebani dan melakukan perintah Allah, itu ciri diantaranya hati kita tertutup. Sehingga yang melakukan lagi bukan dilandasi pengakuan karena Allah, tapi dilandasi karena ingin memenuhi keinginan hawa nafsunya. Dan mudah-mudahan Allah menolong kita dengan merenungi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Syaikh yang bersumber dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan fataha lahu kufla qalbihi. Apabila Allah menghendaki akan kebaikan terhadap hambanya, Allah membukakan baginya kunci hatinya. Nah, ini tadi saya katakan, kalau kita dibuka oleh Allah kunci hati kita, kita akan merasa bahagia, merasa rindu, merasa ikhlas menerima perintah Allah. Tidak lagi berpikir tentang macam-macam pahala yang demikian. Karena kita beribadah tidak mencari pahala, tapi kita beribadah ingin menggapai ridhonya Allah, ingin menggapai rahmat Allah. Dan ini ditanamkan dalam diri kita untuk ketauhidan kita, untuk meluruskan di dalam ibadah kita. Nah, Rasulullah memberitahu supaya kita
merasa senang beribadah, lalu Rasulullah memberikan kepada kita gambaran. Yang gambaran itu bukan bersifat semu, tapi gambaran itu kenyataan yang sebenarnya, membuktikan betapa besar kecintaan Allah terhadap hambanya yang membuktikan keimanannya, sehingga menjadikan diri kita orang yang senang dalam melakukan ibadah, termasuk melakukan sholat sunat Isra yang menimbulkan dan menyebabkan kita memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mohon maaf ini sholat Isra ini kira-kira kan tinggal beberapa menit ini jam 6:14 itu sudah waktu Isra, berarti mungkin jam 6:20 kita sudah melakukan sholat Isra. Jadi kalau dihitung-hitung kita tinggal 25 menit. Kalau tidak dapat hidayah dari Allah, kita akan meninggalkan tempat, tidak bisa melakukan. Tapi kalau kita mendapatkan hidayah pertolongan dari Allah, kita berupaya untuk menunggu karena kita yakin akan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Nah, seandainya kita bisa melakukan, taruhlah kita di musola di masjid kita ini, Senin subuh kita ada kegiatan kuliah subuh, lalu setiap kuliah subuh diadakan bersama-sama sholat itu. Setiap Kamis ada kita kuliah subuh, lalu selesai subuh kita bersama-sama melakukan sholat itu. Taruhlah dalam satu minggu kita bisa 2 kali. Kalau dihitung-hitung sudah berapa besar kemuliaan yang didapat. Ujar bahasa katakan qalilun wa qalilun summa kasir. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak. Istiqomah itu bukan banyak sekaligus lalu berhenti. Tapi bagaimana kita bisa seterusnya istiqomah? Sholat duha istiqomah, baru 2 rakaat umpamanya. Tapi nggak mungkin kalau sampai ini sholat duha 2 rakaat, saya nggak percaya. Sampai di sini kalau sholat duha minimal 12 rakaat. Atau yang terakhir nanti yang 2 alhamdulillah yang dengan istiqomah. Seperti kita bagi yang laki-laki datang sholat Jumat, berupaya menggunakan waktu karena tidak ada kesibukan yang lain, lalu kita datang menuju masjid. Kalau bisa datang sebelum orang lain datang, kita sudah tanda puluhan. Jadi dicatat oleh malaikat pencatat dalam urutan yang pertama, bukan banyak. Jangan justru nanti datang malah nggak tercatat. Kalau saya datang yang ada tercatat, karena datangnya ketika malaikat sudah ikut mendengarkan khotib membacakan khotbahnya. Ini hati-hati. Mari sama-sama. Apabila Allah menghendaki kebaikan atas hambanya, maka Allah membuka kunci hatinya. Dengan terbukanya kunci hati tadi, sehingga yang muncul adalah wajah fihi yaqin wasidq. Orang yang tersebut tadi yang sudah terbuka hatinya, dibuka kunci hatinya oleh Allah, maka menjadi orang yang dengan yakin yang sebenarnya menerima apa yang datang dari keimanannya. Maka ketika sampean menyatakan diri mengimani terhadap Allah, maka saya dan sampean ridho ikhlas menerima dan menjalankan perintahnya Allah. Dan ini berarti benar perjuangan. Kalau mengucapkan saya beriman itu gampang, tapi menyatakan diri sebagai orang yang beriman itu bukan sekedar lisan, tapi hati kita juga menyatakan sebagai orang yang beriman, lalu diwujudkan dengan sikap dan perbuatan kita sebagai orang yang beriman.
perintahnya, ridho dan ikhlas menerima larangannya. Nah, untuk mengetahui mana yang diperintah, mana yang dilarang, maka perlu kita untuk bersama-sama tolakul ilmi sehingga tahu mana yang halal, mana yang haram. Maka itu Rasulullah seringkali sudah saya sampaikan, ketika masuk di dalam masjid dilihatnya ada dua kelompok. Yang satu kelompok berzikir kepada Allah, yang kelompok yang lain berbicara soal ilmu, bicara. Rasulullah tidak berkumpul dengan orang yang berzikir, sahabatnya yang lagi berzikir, tapi justru Rasulullah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya yang membicarakan ilmu halal dan haram. Loh, kalau kita sudah hati kita yakin bahwa ini halal, ini haram, keyakinan itu akan muncul dimanapun dan kapanpun dirinya mampu menempatkan yang halal pada dirinya, yang haram dijauhi oleh dirinya. Ini karena kebenaran terhadap iman, bukan iman yang ada sekedar di lisan saja. Nah, di lisan perlu, karena memang iman itu diucapkan dengan lisan. Nah, kira-kira keimanan kita itu sudah sampai di mana? Apakah masih sebatas iman fil lisan, atau iman kita sudah fil qalbi, atau iman kita sudah masuk dalam kolom fil fi'li dengan perbuatan? Yang semuanya tadi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, untuk zat-zat yang menciptakan langit dan bumi, bukan lil nafsi tapi lilladzi fataras samawati wal ardh. Berarti kita melakukan kebaikan itu dengan keyakinan melaksanakan perintah Allah, dilakukannya perintahnya tadi dilandasi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niat sudah lillahi ta'ala, tapi kita masih berikrar di dalam sholat tadi, kita nyatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sehingga dengan begitu yang sudah sempurna, sudah kamil tadi, ketika sahabat Nabi yang dalam keadaan kena anak panah, yang kemarin sudah saya jelaskan, kena anak panah, nancap anak panah itu di tubuhnya, di punggungnya. Anak panah itu kan bentuknya seperti ini. Ketika masuk nancap, kalau ditarik ini justru malah nyangkut dagingnya itu. Tapi karena sudah ini wajahnya, ketika beliau dalam keadaan sholat, sebelumnya mengerjakan sholat, beliau sudah berpesan, nanti aku kalau sudah sholat, tolong dicabut anak panah itu. Karena begitu sudah ini wajah dalam keadaan sholat, dicabut anak panah yang menancap di punggungnya, tidak sedikit pun bergerak. Karena apa? Sudah wajah wajahnya. Nah, ini kira-kira kalau istilah mohon maaf bahasa orang Jawa itu ada namanya manual dari kabur lawan gusti. Nyatunya dirinya di hadapan Allah, bukan dirinya Allah, tapi dirinya sadar bahwa dirinya tidak mungkin ada dan tidak bakalan ada kalau tidak adanya itu karena diadakan. Dirinya bisa sholat, tidak akan dirinya bisa sholat kecuali atas pertolongan yang maha segalanya. Nah, ini kan maka ukurannya kita. Dan untuk berbicara itu mudah, berbicara itu mudah, tapi untuk menampakkan dalam sikap hidup itu tidak semudah seperti orang membalik telapak tangan. Makanya biasanya ahli-ahli fikih mengajarkan sehingga di dalam sholat dimanapun pada saat niat kita betul-betul harus menjaga, karena di dalam perjalanan sholat ini berbagai macam godaan. Saya selalu menggoda kita, maka kita diingatkan ketika kita membaca suratul Fatihah
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, betul-betul jangan sampai hati dan kosong. Semata kita hanya mengabdi menyembah kepada Allah dan semata kita hanya memohon pertolongan kepada Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hendaknya bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah pastilah akan datang apabila kita betul-betul hanya bersandar kepada Allah. Ini yang dipelihara. Sampai Allah berjanji yang sampai sudah hafal, sampai dikatakan itu ayat 1000 dinar. Nah, itu kan biasanya dipasang di rumah-rumah itu dengan kaligrafi yang indah itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kaligrafi. Karena dengan harapan dengan dipasangnya ayat Allah tadi diberikan oleh Allah rezeki yang tidak terkira. Tetapi harus kita tanya, kita masang demikian tadi, betulkah di dalam sikap kita menjaga rumah tangga senantiasa dalam kondisi diri kita takwa kepada Allah? Nah, ini kan perlu pertanyaan besar. Bukan sekadar tempelan sebagai bentuk keindahan, tapi bagaimana tempelan itu mengingatkan diri kita senantiasa khusus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ketika Allah menghadapkan menjadikan hambanya menjadi yang terbaik, maka dibukalah kunci hatinya oleh Allah. Yang dengan dibukanya kunci hatinya dengan Allah itu menjadikan kepada yang bersangkutan wa ja'ala fihil yaqina wasidqa. Dia akan menjadi pribadi yang yakin. Nah, dalam Quran disebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya ini harus tauhid ini qalu, sampai orang mukmin yang berkata mengacungkan Rabbuna Allah, Tuhanku hanyalah Allah, Tuhan kami hanya Engkau ya Allah. Sumastaqamu istiqomah. Tadi saya katakan dibuka kunci hatinya oleh Allah sehingga kita menerima Allah Tuhan kita dengan yakin, sehingga mengantarkan kita menjadi orang yang bahagia melakukan perintahnya. Tatanazzalu 'alaihimul malaika, maka Allah menurunkan kepada kita yang beriman dengan yakin tadi itu malaikat untuk menyampaikan rahmatnya Allah. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kau khawatirkan, jangan kau takutkan. Malaikat diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kegembiraan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sehingga orang-orang yang beriman itu karena yakin terhadap Allah yang diyakininya tidak bakalan menyalahi terhadap janjinya, maka senantiasa dirinya menjadi orang yang bahagia di dalam hidupnya. Maka kita ini sebetulnya orang beriman kepada Allah itu orang yang paling bahagia di dunia. Kalau mampu hati tadi memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu bahagianya semu karena bahagianya cuma di dunia. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dia menjadi pejabat, menjadi orang yang kaya, bahagianya hanya di dunia. Mungkin boleh jadi naiknya apa, naiknya ini bahagia di dunia. Tapi kalau tidak dilandasi dengan keimanannya kepada Allah, bahagianya cuma di dunia. Pertanyaannya muncul, berapa lamanya kita berada di dunia? Sepanjang apapun keberadaan kita di dunia, tidaklah mampu untuk diukur dibandingkan ketika nanti kita berada di yaumil qiyamah.
yang mana tidak ada batas waktu, ada hitungan tahun. Khalidina fiha. Oleh karena itu orang yang beriman menggunakan kesempatan itu senantiasa digunakan dalam menjalani hidupnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berkata dan bertanya kepada sampeyan semuanya melewati firman-Nya, sampeyan ditanya, dan sampeyan dan saya sudah hafal, tapi menempatkan hafalnya sesuai dengan makna dalam kehidupan tidaklah mudah. Apa yang dikatakan yang dia sampaikan oleh Allah? Bukan surat Al-Rahman. Ada ayat yang berbunyi Fabi ayyi ala Bi rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat Allah, karunia Allah yang pantas untuk kita dustakan. Ayo kita tanya dengan satu ayat ini saja. Maka mana lagi karunia Allah, nikmat Allah yang pantas untuk kita dustakan. Sampai dan saya hidup karunia Allah, menjadi kita mendustakan karunia Allah karena kita tidak mampu menggunakan hidup untuk bersyukur kepada Allah. Ini karena tidak dilandasi dengan yakinan wasidqah. Jadi kita berada di taklim ini berupaya senantiasa untuk memperkokoh keimanan kita, memperkuat keislaman kita. Semakin hari semakin kokoh keimanan kita, bukan karena banyaknya ilmu yang kita dapat sehingga kita mengetahui berbagai macam cara, tapi kalau hatinya terkunci, maka ilmu yang banyak tidak akan memberi manfaat untuk dirinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan penting sekali. Kenapa sampai saat ini kita mengingatkan dan mengajari doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, hamba mohon perlindungan kepada ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka. Dan Allah telah menjadikan hatinya menerima bagi apa yang telah menjalani padanya. Artinya dalam hati kita ikhlas yang tadi sudah saya terangkan. Bagaimana kita menjalankan perintah Allah. Nah, Rasulullah paham untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah itu berat. Sholat wajib maghrib, sholat wajib zuhur, sholat wajib asar, sholat wajib isya, tapi tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan yang diperoleh dari sholat subuh berjamaah. Sholat maghrib berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, isya berjamaah tidak akan bisa mengalahkan sholat subuh berjamaah. Maka kita bersyukur manakala kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk dapat sholat subuh berjamaah. Nah, artinya nanti sholat subuh berjamaah, sholat zuhur berjamaah dan sebagainya tadi, lalu pernyataan kita ini wajjahtu wajhiyah. Betulkah kita lakukan tadi betul-betul hanya lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kan penting sekali buat kita. Ini meluruskan keimanan kita. Ujar bahasa kita, tauhid kita ini pernyataan kita. Sampai kita semuanya mengetahui dalam apa namanya kota doa iftitah itu, lalu kita tutup di sana. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betulkah itu? Nah, mudah-mudahan jamaah sekalian, hadis ini masih separuh, belum semuanya. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan, dan pada akhirnya
Semoga kita senantiasa terbimbing untuk menuju jalan ridhonya Allah yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Syaratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.